Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari kisah setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabiuna Lut. Jadi bacaannya bacaan ta, bukan tak. Jadi Lut. Dan perlu diperhatikan bahwa Lut ini itu adalah nabi. Jadi bukan dia yang pelaku sodominya, akan tetapi kaumnya. Karena banyak disalahpahami oleh anak-anak kita. Jadi yang pelaku maksiatnya adalah kaumnya, bukan Lutnya. Karena Lut itu adalah Nabi Allah alaihi salam. Dan Nabi Lut ini alaihi salam itu hidup semasa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan dia keponakan. Jadi Nabi Ibrahim memiliki saudara namanya Hiran. Jadi nama Lut bin Hiran bin Adar. Jadi Lut bin Hiran. Hiran ini adalah saudara dari Nabi Ibrahim. Jadi Lut anak dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Kalau kita mengatakan keponakannya. Waktu keluarnya ketika Nabi Ibrahim juga keluar dari kampung halamannya, yaitu dari Babilonia. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah berhijrah dari Babilonia menuju ke Hiran, maka disinilah Nabi Lut berombongan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Hiran, ada yang mengatakan ke Syam, ada yang mengatakan ke Palestina, dan Nabi Lut dikirim ke kota Sodom. Jadi nama kotanya kota Sodom. Ini tempatnya itu kota Sodom, tempatnya di perbatasan antara Yordania dengan Israel, Palestina. Jadi perlu diperhatikan, tempatnya ini kota Sodom adalah perbatasan antara Yordania dengan Israel, yaitu sekarang Palestina. Namun di hari ini Israel yang menguasainya. Dahulu dikatakan Palestina, namun sekarang Israel, karena mereka yang menguasainya. Sekali lagi untuk pengambilan pelajaran bahwa Nabi Lut itu adalah Nabiullah, kemudian Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini yang lebih benarnya, bacaannya dengan bacaan ta. Kemudian apa dari kaumnya, dosa-dosa dari kaumnya. Kaumnya ini selain daripada melakukan kesyirikan, dia adalah pelaku dosa yang tidak pernah ada orang sebelumnya yang melakukannya, yaitu mendatangi laki-laki. Jadi di antara kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu adanya perbuatan sodomi, yaitu mendatangi laki-laki. Jadi dia cuma menyukai laki-laki, tidak pada wanita. Ini lebih parahnya di kemudian hari. Awal-awalnya dia menyukai laki-laki dan wanita, kemudian diperindah oleh syaitan, akhirnya dia tidak menyukai lagi wanita dan hanya menyukai laki-laki. Ini yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Maka dari itu pernah datang 3 malaikat. Setelah diperingati lama oleh Nabi Lut, akhirnya tibalah 3 malaikat yang berparas sangat gagah, yang berparas sangat tampan, masuk untuk bertamu ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya karena di dalam rumahnya ada 2 anak putri dari Nabi Lut alaihi salam dan seorang istri yang kafir. Ketika sudah masuk 3 utusan ini, namun ada yang mengatakan 3 utusan ini adalah malaikat Jibril, Israfil, dan selainnya, yang dijadikan malaikat berupa manusia. Namun nama-nama malaikat ini masih perlu penelitian yang panjang, apakah benar bahwasanya malaikat-malaikat ini yang dijadikan. Karena yang kita ketahui, malaikat Jibril dia adalah malaikat pembawa wahyu. Jadi intinya ada 3 malaikat yang berwujud manusia yang sangat tampan.
ketika malaikat ini masuk untuk bertamu dengan Lut alaihi salam, maka dia dijamu oleh Nabi Lut alaihi salam, diberikan makanan dan minuman buah-buahan. Akhirnya istrinya yang kafir langsung keluar memberitakan kepada kaumnya bahwasanya di dalam rumah Nabi Lut ada seorang lelaki yang sangat tampan yang tidak pernah saya lihat semasa hidup saya. Akhirnya kaumnya tiba-tiba langsung berkumpul dan mendatangi Nabi Lut untuk diberikan laki-laki tersebut. Dia terus membantah Nabi Lut, kenapa engkau melarang kami untuk mendatangkan tamu di rumah kami seorang laki-laki, padahal kamu sendiri yang mendatangkan tamu di rumahmu. Maka dari itu keluarlah Nabi Lut mengatakan, ada dua anak saya ini yang wanita, nikah yang mana yang kau pilih? Tapi kata kaumnya, sesungguhnya engkau Lut mengetahui bahwa kami tidak menginginkan wanita, bahwa kami tidak menginginkan wanita, yang dia inginkan adalah lelaki. Akhirnya salah satu malaikat keluar, yang dikatakan dari ahli sejarah bahwa malaikat yang keluar adalah malaikat Jibril. Tiba-tiba langsung dihempaskan sayapnya, akhirnya mereka semuanya buta. Dan menjadilah kota ini, kata Allah Azza wa Jal, ja'alna asfalaha 'aliyaha, dan dijadikan kota ini yang di bawah ini menjadi yang di atas. Jadi perlu diperhatikan, kota Sodom ini yang dijadikan dari bawah, jadi bawah bumi itu menjadi atas, artinya dibalik. Jadi ketika malaikat Jibril menghempaskan sayapnya, selain daripada membutakan manusia, menjadikan gempa bumi, karena langsung terbelah semuanya ini pesisiran. Di pesisiran Yordania langsung terbelah. Kemudian Allah mengangkat kota ini. Setelah terangkat, kemudian Allah membalikkan kotanya. Jadi yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Ini siksa dari orang-orang yang melakukan perbuatan sodomi. Sampai sekarang di hari ini, kalau ada di Mekah orang yang melakukan sodomi, maka dia diambil di tempat yang paling tinggi di kota Mekah, kemudian ditendang ke bawah. Setelah ditendang dilemparkan batu. Ini namanya rajamnya, ini siksanya. Jadi dijadikan kotanya yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Dan dari kelakuan para pelaku ini, setelah dilihat, ini kota yang di hari ini terletak di Laut Mati namanya. Jadi air dari perairan Yordania masuk di kota Sodom dan tidak ada tempat keluarnya. Saking parahnya, saking dilaknatnya kota ini, dia menjadi kota, menjadi tempat yang paling terendah yang ada di muka bumi. Jadi tempat paling terendah, saking bagaimananya, dia diangkat ke langit, kemudian dijatuhkan, bagaimana tidak menghempaskan bumi. Dari kedua, dari kota ini kota yang terlaknat. Dia suatu tempat, suatu air laut yang masuk ke tempatnya, kemudian tidak ada hidup ikan, tidak ada hidup tumbuhan. Bagaimana terlaknatnya kota ini? Bahkan dia dari kota yang paling asing. Kadar laut yang ada di penjuru dunia, itu kadar air asinnya kurang lebih 3%. Sedangkan kadar laut yang ada di kota Sodom ini, itu kadar lautnya kurang lebih 30%. Mengakibatkan tidak ada ikan yang hidup di dalamnya, tidak ada tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Saking terlaknatnya kota tersebut. InsyaAllah ta'ala kita akan mengambil dari beberapa faedah di pertemuan setelahnya. Inti dari pelajaran dari yang kita ajarkan, yang kita kabarkan adalah bahwasanya Nabi Lut keponakan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut diutus di kota Sodom, yaitu yang terletak di perbatasan antara Yordania dan Israel. Dan kemudian yang perlu lagi diperhatikan, bahwa kaumnya setelah dikirim Nabi padanya, yaitu kaumnya selain daripada melakukan kesyirikan, dia melakukan dosa yang besar, yaitu dosa yang tidak pernah didatangkan oleh orang sebelumnya, yaitu mendatangi lelaki. Mendatangi lelaki, dan ini sangat berbahaya. Apalagi di negara kita ini, itu sudah dihalalkan. Misalnya di Bali dan di sekitarnya, ini bisa mendatangkan azab Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting lagi, bahwasanya dosa mendatangkan musibah. Dosa mendatangkan musibah.
Sebagaimana musibah kaum Nabi Lut alaihi salam itu dijadikan kotanya yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah, dan terlaknat hingga hari ini. Sebagaimana di kota tersebut walaupun masuk air padanya, tapi tidak ada kehidupan baik untuk ikan maupun untuk tumbuh-tumbuhan. Artinya dosa mempengaruhi segala sesuatu yang ada di muka bumi. Bisa merusak tumbuhan, bisa merusak ikan-ikan, dan bisa merusak makhluk yang lainnya. Itulah pengaruh dosa secara makna yang ada terkandung di dalam hal-hal yang seperti ini untuk kita perhatikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita mengambil faedah-faedah keimanan. Semoga Allah memudahkan kita. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.